Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, khususnya madrasah yang berada dalam wilayah kepengawasan saya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait tugas dan fungsi kepala madrasah, supaya ada sinkronisasi antara program kerja, program harian yang pada tuntutannya yaitu adanya progres dalam SEK, ya, Sistem Elektronik Kepegawaian ASN Kementerian Agama. Nah, untuk itu pada kesempatan ini jangan sampai ada yang berbeda pemahaman, sebab regulasinya sama gitu. Nah, cuma bagaimana kita menafsirkan regulasi tersebut. Nah, pada tusi madrasah, ya, tusi kepala madrasah, yaitu ada 3, terdiri dari manajerial, kemudian kedua pengembangan kewirausahaan, dan ketiga yaitu supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, itu semua adalah klasifikasi tugas tahunan, ya. Tusi kepala madrasah ibtidaiyah. Tusi kepala madrasah. Ini tusi bukan untuk madrasah ibtidaiyah saja, tapi untuk semua jenjang. Nah, manajerial itu adalah tugas tahunan. Sebab atau menjadi kepala madrasah itu bukan tugas tahunan, itu jabatan, tugas yang melekat pada dirinya sebagai kepala madrasah. Nah, dari tugas tahunan manajerial breakdown ke tugas bulanan. Nah, ada 5 yang termasuk kepada breakdown manajerial, yaitu merencanakan program sekolah, mengelola standar nasional pendidikan, ketiga melaksanakan pengawasan dan evaluasi, dan keempat melaksanakan kepemimpinan sekolah, dan 5 mengelola sistem informasi manajemen sekolah. Nah, itu termasuk atau semua itu adalah tugas tahunan, ya, dari manajerial. Nah, bagaimana merencanakan program? Yaitu sesuai dengan kebiasaan, ada program jangka panjang, ya, atau sekarang istilahnya hanya RKM, ya, rencana kerja madrasah, dan RKA, rencana kerja anggaran, ya, yaitu 1 tahun satu kali, yang hubungannya dengan anggaran, ya, keuangan. Nah, kalau mengelola standar pendidikan, standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, ya, SKL, standar pengelolaan standar isi, kemudian melaksanakan standar proses, melaksanakan pengelolaan standar penilaian, melaksanakan pengelolaan standar pendidikan dan tenaga pendidikan, melaksanakan pengelolaan standar sarana dan prasarana, melaksanakan pengelolaan standar pengelolaan, ya, kemudian melaksanakan pengelolaan standar pembiayaan. Nah, ya, itu semua dikelola, ya, dilaksanakan oleh Bapak Ibu selaku kepala madrasah. Nah, setelah melaksanakan tentunya ada evaluasi, ada pengawasan, ya. Nah, tentunya pengawasan kepada siapa? Kalau kepala madrasah tentunya pengawasan terhadap guru dan siswa. Nah, bagaimana guru dan siswa melaksanakan terhadap program sekolah tersebut? Sebab program sekolah harus dilaksanakan oleh semua pihak,
baik pendidik, tenaga kependidikan ya, dan siswa sebagai warga sekolah. Nah, itu harus ada pengawasan dari pihak kepala madrasah. Nah, sehingga dengan pengawasan tersebut akan bisa dievaluasi. Nah, kemudian program breakdown selanjutnya itu melaksanakan kepemimpinan sekolah. Nah, ini bagaimana? Nah, ini harus ada penjelasan tertentu tentang kepemimpinan sekolah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengelola sistem informasi manajemen sekolah. Nah, ini juga perlu khusus ya. Nah, ini biasanya di BIMLAT ya, bimbingan dan pelatihan. Nah, ke depan ya saya akan berusaha bisa menginformasikan melalui media ya, teknologi informasi, melalui teknologi digital ya, kalaupun kita tidak ketemu, supaya persepsi kita sama. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu program bulanan. Nah, lalu bagaimana kegiatan hariannya, input progresnya? Sebab itu harus ada progres, ada perkembangan. Nah, biasanya kegiatan harian ini yaitu menghasilkan bukti fisik. Nah, Bapak Ibu merencanakan program sekolah misalnya. Nah, apa bukti fisiknya? Yaitu bundelan program sekolah yang sudah dijilid, yang isinya terdiri dari program sekolah. Ada cover, ya, kemudian ada pengesahan dari tim, ya, tim pembuat, kemudian kepala madrasah, pengawas misalnya, atau bila perlu ke Kementerian Agama, kasih Penma dalam hal ini. Nah, di situ harus tertera. Nah, kemudian laporan pelaksanaan pengelolaan. Nah, tadi Bapak Ibu kan melaksanakan pengelolaan. Nah, misalnya ya mengelola standar isi ya kalau setiap bulan Juli misalnya. Nah, itu harus ada progresnya, yaitu berbentuk laporan. Nah, kemudian laporan hasil pengawasan dan evaluasi. Nah, itu juga harus ada laporan, dan jangan sampai Ibu melaksanakan pengawasan, Ibu melaksanakan evaluasi, tetapi tidak ada bukti fisik bahwa Ibu melaksanakan semua itu. Nah, kemudian laporan kepemimpinan ya. Nah, apa saja yang tertuang dalam poin-poin atau indikator termasuk kepada melaksanakan kepemimpinan sekolah. Nah, ini nanti kita dibahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana laporan pengelolaan sistem informasi manajemen sekolah. Nah, sebenarnya ini bisa dimusyawarahkan ya, sebab kita memiliki komunitas yaitu kelompok kerja madrasah ibtidaiyah. Nah, di situ bisa dirembukan bagaimana bukti fisik yang perlu didokumenkan ya. Ini didokumenkan, disimpan di sekolah. Ketika ada pemeriksaan, tinggal membuktikan hasil kerja Bapak Ibu. Nah, dari manajerial ini itu porsinya besar juga Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam tusi manajerial itu ya porsinya 60% ya, cukup besar. Nah, itu tugas tahunan di manajerial. Nah, ini yang penting dalam progresnya itu yang perlu dibuktikan. Jadi setiap hari berarti Bapak Ibu memiliki dokumen yang di progresnya ya. Ya bisa saja misalnya program sekolah itu kan tidak bisa dilaksanakan satu hari. Mungkin bisa 1 minggu. Nah, itu kan yang penting ada progresnya. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu mulai dari rapat, mengundang komite. Yang namanya rapat harus ada ya, undangan harus ada undangan. Walaupun prakteknya kita melalui WhatsApp misalnya ya, melalui SMS. Nah, tetapi di sekolah tetap harus ada bukti fisik undangan. Nah, itu ingat ya.
Jadi kita melakukan rapat, ya harus ada undangannya. Nah kemudian ada daftar hadir, nah ada notulen, itu ada notulen rapat. Kemudian ada berita acara dan apa yang dihasilkan dari rapat tersebut. Nah itu kan 1 hari misalnya. Nah kemudian hari berikutnya apa, melaksanakan atau membuat ya rancangan-rancangan. Nah itu ada tahapan-tahapan, jadi tidak bisa program sekolah berarti beres 1 hari, ya bukan begitu artinya ya. Nah apalagi kalau ini laporan pelaksanaan pengelolaan SNP ada 8 standar, nah itu dalam kurun waktu 1 tahun tentunya ya dilaksanakannya. Ya bisa misalnya ya tergantung itulah program, sebab ini semua ya harus terprogram. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ya yaitu pengembangan nomor kedua ya, tusi kedua yaitu pengembangan kewirausahaan. Nah itu breakdown-nya yaitu kepada perencanaan program pengembangan. Kemudian melaksanakan program pengembangan kewirausahaan. Apa sih yang disebut kewirausahaan? Yaitu program pengembangan jiwa kewirausahaan ya. Yang disebut jiwa kewirausahaan itu memiliki atau ada inovasi ya, inovasi pengembangan. Kemudian kerja keras dari semua pihak, kepala madrasah kerja keras ya, guru kerja keras, tenaga pendidikan kerja keras, siswa juga kerja keras. Untuk apa? Untuk mensukseskan pengembangan atau program sekolah ya, diantaranya pengembangan kewirausahaan. Nah pantang menyerah juga itu termasuk jiwa kewirausahaan. Motivasi ya, kita memberikan motivasi kepada guru, guru memberikan motivasi kepada siswa. Nah itu adalah bentuk dari pengembangan kewirausahaan. Nah kemudian melaksanakan pengembangan jiwa kewirausahaan ya, kita laksanakan lah yang namanya program ya, tentu harus dilaksanakan. Nah, kemudian melaksanakan pengembangan program unit kerja, unit produksi. Nah ini dikhususkan ya untuk semacam SMK lah atau madrasah keahlian ya, madrasah khusus. Nah kemudian melaksanakan program pemagangan. Nah ini juga ya yang biasa magang kan anak-anak SMK ya, atau aliyah, ada juga aliyah yang melaksanakan program khusus ya, madrasah aliyah khusus ya. Nah kemudian melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan. Jadi setiap program tentu harus ada evaluasi. Nah ini yang penting ya. Sebab setiap program kalau tidak ada evaluasi maka akan tidak ada pengembangan, monoton. Sebab tidak tahu apa kekurangan dan kelebihannya dari program tahun lalu. Nah di sini ada evaluasi. Nah sehingga kekurangannya bisa ditingkatkan pada program berikutnya, pada program tahun yang akan datang. Nah lalu apa konkretnya atau bukti fisik ya di kegiatan harian atau input progresnya? Yaitu harus ada rencana program pengembangan kewirausahaan. Kemudian laporan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan. Laporan evaluasi program pengembangan kewirausahaan. Nah ini juga lembaran-lembaran yang kita lakukan tiap hari dikumpulkan, jadilah berbentuk laporan pelaksanaan. Nah, kemudian dievaluasi. Ini yang penting ya. Nah kalau pengembangan kewirausahaan ini porsinya ya sedikit lah, 15%. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan harian ini ya apa yang kita lakukan terhadap pelaksanaan, terutama ya kalau merencanakan program itu kan cukup 1-2-3 hari merencanakan program. Nah tapi pelaksanaan program nah itu kan terus berjalan, bisa ini kan dalam jangka 1 tahun program ini pengembangan usaha ini. Nah programnya bagaimana kan ada dalam rencana. Nah ini jadi laporannya harus ada progres step by step ya, jangan sekaligus kan.
karena memenuhi tuntutan atau itu ya. Nah itu jangan seperti itu ya, kita bertahap lah. Apa yang kita lakukan hari ini yang jelas harus ada bukti ya, bukti bahwa kita melakukan kegiatan. Nah kemudian ketiga ya, ini salah tulis ya 2. Nah, ini nomor 3 yaitu supervisi kepada guru dan teknik ya, tenaga kependidikan. Nah ini Bapak Ibu mau tidak mau sebagai kepala madrasah itu harus melakukan supervisi kepada guru dan teknik. Jadi supervisi kepada guru dan teknik sebenarnya bukan mutlak tugas pengawas ya. Nah, tetapi di mana diperlukan pengawas bisa langsung supervisi kepada guru. Nah, bisa bersama-sama ya dengan kepala madrasah. Nah, tentunya ada breakdown dari supervisi ini yaitu merencanakan program supervisi. Nah, dibuat program selama setahun ke depan misalnya. Nah, bagaimana rencana program tersebut? Guru misalnya ada 10, nah itu kan harus itu berarti 1 orang 1 bulan misalnya ya. Nah, 1 bulan 1 orang misalnya. Nah itu tergantung ya kemampuan kita. Nah kemudian kalau sudah ada program ya tentunya dilaksanakan sesuai program ya. Ya kalau ada pergeseran sedikit-sedikit ya wajar lah. Karena kita misalnya tidak tahu lah apa yang akan terjadi hari besok atau apa yang akan terjadi ya. Nah, belum tentu kita mengetahuinya. Jadi rencana itu bukan sesuatu yang pasti harus dilaksanakan ya. Kalau memang tidak mampu melaksanakan ya berarti digeser waktunya atau ya cari solusi lain. Nah kemudian di samping kepada guru juga melaksanakan supervisi terhadap tenaga pendidikan. Apa yang disupervisi? Ya tusinya tentu. Tusi guru apa ya disupervisi oleh kepala madrasah. Tusi guru yaitu apa itu kan nantilah kita bahas lebih lanjut. Nah kemudian juga kepada supervisi terhadap tenaga kependidikan. Nah ini biasanya di sekolah-sekolah negeri lah. Kalau di sekolah swasta jangankan tenaga kependidikan ya, operator juga merangkap dengan guru. Nah itu. Nah tentunya kalau kita melaksanakan supervisi baik terhadap guru maupun terhadap teknik ya, nah itu harus ada tindak lanjut ya, hasil supervisi terhadap guru. Sebab guru mungkin ada kekurangan, ada kelemahan. Ini juga kan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru ya. Harus terus mengembangkan diri. Jangan cukup dengan kondisi hari ini. Kita merasa cukup, kita merasa mampu. Nah, yang namanya perkembangan teknologi itu pesat sekali ya Bapak Ibu. Kita hampir tidak bisa mengikutinya. Nah, kalau kita tidak mengembangkan dirinya, apalagi bisa ketinggalan jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ya setiap program harus dievaluasi lah. Apapun programnya kita harus dapat mengevaluasi, termasuk supervisi. Ya. Nah, ya selanjutnya merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Nah ini yang terabaikan ya, yaitu tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah Bapak Ibu sekalian, apa kegiatan harian atau input progress atau bukti fisik yang mesti kita siapkan untuk memenuhi supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan? Yaitu tadi program supervisi ya, itu baik terhadap guru maupun tenaga pendidikan dibuat. Nah pembuatannya bisa berhari-hari, 1, 2, 3 hari misalnya. Nah kemudian laporan pelaksanaan dan hasil supervisi. Nah tentunya ini kan kalau ada 12 juga minimalnya kalau 1 kali pelaksanaan supervisi 1 semester, nah berarti kan ada 10 guru sudah 10 bundle ya laporan pelaksanaan dan hasil supervisi. Nah, bisa disatukan misalnya. Nah kemudian juga laporan pelaksanaan
dan hasil supervisi tenaga pendidikan kalau mau dipisah ya antara guru dan tendik. Nah, kemudian ada laporan evaluasi pelaksanaan dan hasil supervisi tenaga pendidikan ya. Nah, jadi setiap itu harus ada evaluasinya untuk peningkatan di masa yang akan datang. Nah, ini porsinya Bapak Ibu 25% ya untuk supervisi ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sama sekali tidak melaksanakan supervisi, berarti 25% Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas ya. Nah, itu. Jadi sedikit demi sedikit lah kita laksanakan. Jadi kalau kemarin tidak biasa melaksanakan supervisi, maka pada kegiatan atau kesempatan ke depan ya itu mau tidak mau lah harus dilaksanakan, sebab itu sudah menjadi tusi guru ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini ya, itu yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah lah secara bertahap saya akan melaksanakan pembimbingan ya, walaupun melalui media misalnya atau melalui tayangan YouTube dan sebagainya. Nah, tapi tentunya jangan lupa ya untuk kepentingan keberlangsungan ya, bukan kepentingan, untuk keberlangsungan kita semua ya, untuk keberlangsungan digital ini ya tentunya ada peran serta dari semua pihak termasuk dari Bapak Ibu ya. Ya diantaranya subscribe ya, di subscribe channel YouTube ini dan silahkan dimanfaatkan sebaiknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.